Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi secara virtual menyimak video yang saya sampaikan ini, yang mana materi pada hari ini yaitu menjadi pribadi yang proaktif. Nah, ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling memberikan materi ini dalam bidang pribadi dan belajar. Sebagaimana nantinya kita bisa menjadi pribadi yang proaktif seperti itu. Semoga aja ini bisa kalian pahami dan kalian simak sama-sama materi yang saya sampaikan. Baiklah, semoga kalian di rumah bisa dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat gitu ya untuk mendengarkan penyampaian-penyampaian dari Ibu dalam materi pada hari ini gitu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu proaktif ya. Nah, di sini adalah kesadaran untuk mengambil keputusan dan kesediaan menanggung resiko yang diambil. Jadi sebagai kita manusia gitu ya, harus proaktif nih juga. Baiklah kita ketahui dulu, orang yang bersikap proaktif mampu mengambil tindakan yang tepat dalam melakukan sesuatu, menampakkan inisiatif dan mempertahankannya sampai berubah lebih baik yang terjadi pada dirinya. Apalagi kita sebagai manusia, kalau ada keputusan-keputusan atau ragu, kita harus bisa belajar nih sikap proaktifnya itu seperti apa. Nah, di sini adalah manfaat memiliki sikap proaktif. Jadi ya seperti apa saja manfaat kita ketika kita bisa bersikap proaktif gitu ya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup, memanfaatkan pengalaman yang lebih baik, dapat menyelesaikan tugas yang baik, dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat gitu ya, bertanggung jawab, kerja keras, mandiri dan lain-lain. Jadi kalaunya kita sebagai remaja kalian anak-anak pelajar ini kalaunya memiliki sikap proaktif, insya Allah dalam kegiatan apapun dalam belajarnya tidak lagi kebingungan dalam merencanakan masa depan juga seperti itu ya. Nah, perlu disadari bahwa segala tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang dihadapi di masa mendatang. Jadi apa saja nantinya ketika kita bertindak sebagai orang yang proaktif gitu ya. Di sini ada juga meningkatkan kualitas hidup nih. Pasti kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau hari ini sudah baik, kita besoknya akan meningkatkan lagi gitu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah ciri-ciri sikap proaktif. Nah, nanti di sini menjaga kesehatan mental juga ya kita ya. Tidak mudah tersinggung apa yang membuat sesuatu yang tidak sesuai. Jadi kita bisa menerima pendapat orang lain, bisa menerima kritikan orang lain gitu ya. Terus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri dan memilih berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi orang kita sebelum mengatakan sesuatu menyakiti hati temannya kah atau segala, kita berpikir dulu nih sebelum kita mengungkapkan gitu ya. Biasanya berpikir sebelum bertindak. Khawatirnya nantinya timbullah penyesalan. Nah, jadi ada juga ciri-cirinya tidak menyalahkan orang lain. Kalau salah kita ya akui, kita minta maaf gitu ya. Terus ada fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Jadi fokusnya tadi, kalau peraturan di sini tidak bisa dirubah, ya oke, kita bisa berdamai gitu ya, kita bisa menerima gitu. Kalau kita bisa mengubahnya, terkadang hal yang paling sulit itu kita memperbaiki diri sendiri dulu. Kita kesalahannya nih apa? Apakah bisa diubah nih kesalahan kita ini gitu ya. Insya Allah kalau diteliti lebih dalam lagi, terus kita introspeksi lagi gitu ya. Insya Allah sudah mampu gitu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita alami.
Terus ada juga tidak menyalahkan keadaan atau kondisi lingkungan jika seandainya ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi orang yang proaktif tadi ya, tidak menyalahkan apapun yang terjadi di lingkungan ini, apapun keputusan dari kepala atau dari atasan kita atau dari ketua kelas atau pendapat teman gitu ya, tidak menyalahkan keadaan. Kita menerima gitu ya. Orang yang proaktif itu seperti itu. Kita bisa berdamai dengan lingkungan kita bisa beradaptasi, kita bisa membawa diri kemanapun gitu ya. Bisa fokus apa yang kita bisa kerjakan gitu. Oke, selanjutnya bagaimana? Ini adalah orang proaktif biasanya menggunakan bahasa seperti saya bisa, saya akan, saya yakin. Nah, ini orang-orang yang proaktif gitu ya. Saya yakin bisa gitu. Saya akan melakukan ini. Ya, kerjakan gitu ya. Apa yang kita katakan, kerjakan. Misalnya, Bu, saya belum menyelesaikan tugas misalnya. Saya akan menyelesaikan hari ini. Ya, laksanakan saja apa yang kita ucapkan gitu ya. Oke nih, orang proaktif nih selalu bertanggung jawab. Mereka tidak pernah menyalahkan keadaan, kondisi atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Mereka tidak pernah menyalahkan keadaan, terus kondisi suasana hati, kondisi lingkungan atau tekanan sosial yang diterima. Kalaunya kita berada di suatu tempat yang mana kita tidak sesuai dengan keinginan kita harus bersikap proaktif. Yang itu apa? Kita menerima kondisinya, terus kita tidak menyalahkan siapapun, kita bisa beradaptasi gitu ya. Yang penting kita bisa bertahan hidup dan bisa melanjutkan cita-cita kita gitu. Apalagi kalian sekolahnya harus semangat untuk mengejar cita-cita, membanggakan orang tua gitu ya. Terkadang kita dituntut misalnya harus berprestasi apa segalanya. Kalaunya kita mampu, oke, kerjakan. Kalaunya tidak mampu, setidaknya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik gitu ya, untuk yang agamis, Islami gitu, menjalankan kewajiban kita gitu ya. Semoga sampai di sini bisa dipahami tentang ciri-ciri orang proaktif tadi seperti apa gitu ya. Pengertian proaktif itu apa gitu. Oke, selanjutnya ini kita mengulang lagi menjadi manusia yang proaktif gitu ya. Kita mulai ya. Kalian sudah siap? Di sini ada pertanyaan, apa yang kamu lakukan jika temanmu meledek? Nah, ini jawabannya nanti ditulis di kolom komentar ya. Apakah memilih A atau B gitu ya. Di sini ada pertanyaannya, silahkan diberikan kolom komentar. Kalian bersikap seperti apa gitu ya. Apa yang kamu lakukan jika temanmu meledekmu gitu ya. Kayak bahasanya ya menyambati lah bahasanya atau apa gitu ya. Apakah kamu marah, aku pukul dia, atau ajak bicara baik-baik. Nah, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Seperti itu jawabannya, A atau B. Terus ada lagi, apa yang kamu lakukan jika sepedamu ditabrak oleh orang lain? Sepedamu ditabrak oleh orang lain. Di sini A, aku kejar dan aku balas tabrak sepedanya. Nah, ini yang pilihan A. Kalau B, maafkan dia gitu. Nah, jadi secara jujur kalian akan melakukan seperti apa gitu ya. Membayangkan ketika ditabrak di pinggir jalan kita pastinya apa gitu ya. Apakah marah-marah gitu ya? Apakah kita akan mengejarnya gitu atau memaafkan dia? Pilih ya. Jawabannya ada di kolom komentar. Jawaban kalian silahkan ditulis A atau B. Terus yang ketiga, ini apa yang kamu lakukan jika pelatih futsalku galak? Nah, apa yang kamu lakukan ya? Futsal kalian gitu ya. A, dia tetap pelatih futsalku yang terbaik gitu. Atau aku tidak mau main futsal lagi karena pelatihku galak gitu. Kalian memilih apa? Pastinya sangat-sangat tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya seperti itu ya. Terus kalaunya ini nih kayaknya bakal aku tidak menyukai misalnya seperti itu. Apakah nanti sikap-sikap kalian menunjukkan orang yang proaktif atau hal yang lain? Terus ini ada yang reaktif ya. Bukan reaktif kita COVID ya.
Tapi ini di sini ada perilaku yang reaktif dan atau proaktif. Mari kita pelajari sama-sama di sini penjelasannya. Semoga kalian mudah untuk memahaminya ya. Yang penting konsentrasi, fokus gitu. Dari keadaan tersebut, bisakah kalian lihat perbedaannya? Tadi kan kita menjawab soal tadi atau A atau B gitu ya. Di sini ada reaktif atau proaktif. Nah, orang-orang reaktif membuat pilihan-pilihannya menurut dorongan hati. Jadi hatinya ini apakah dia marah, emosionalnya bagaimana gitu ya, perasaannya saat itu gimana. Nah, mereka seperti sekaleng soda. Kalau kehidupan mengocoknya sedikit saja, tekanannya akan menumpuk dan tiba-tiba meledak. Nah, kalian bisa nggak membayangkan ketika kalian beli minuman soda, kalian kocok itu, terus kalian buka, tutup botolnya, pasti itu akan keluar, akan meledak gitu ya. Coba kita seperti air putih gitu. Kalau kita kalau kita buka, kita minum, tetap rasanya seperti air putih juga. Kalau di sini ada orang-orang yang reaktif. Nah, ini sebagai pengetahuan kita juga ya. Orang-orang yang reaktif itu seperti apa? Tadi kan kita sebelumnya sudah menjelaskan menjelaskan sifat atau ciri-ciri orang proaktif, dan di sini adalah reaktif nih. Selalu merasa menjadi korban. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku gitu ya? Beberapa sikap yang terjadi seperti mudah tersinggung orangnya gitu ya. Aku memang begini kok, yang sebenarnya mereka maksudkan adalah bukan aku yang bertanggung jawab atas sikapku. Aku tidak mungkin berubah, aku telah ditakdirkan seperti ini. Nah, ini adalah orang yang reaktif gitu ya. Yang reaktif bagaimana dia tidak mau berubah tadi. Sedangkan ciri-ciri orang yang proaktif tadi, dia mau mengubah apa yang bisa diubah gitu ya. Sedangkan di sini langsung aku tidak mungkin berubah gitu ya kata-katanya. Aku telah ditakdirkan seperti ini. Bukan seperti itu. Kita bisa pelan-pelan apa yang harus diperbaiki gitu ya. Kita bisa. Kalau perilaku kita kurang baik, kita kurang disiplin, kita orangnya mudah tersinggung, mudah marah, itu bisa. Dengan konsep diri kita yang positif, pola pikir kita, terus semangat kita, yakin tadi ya. Orang yang proaktif tadi, aku yakin, aku bisa, aku akan melakukan ini gitu ya. Terus orang yang reaktif ini adalah cenderung menyalahkan orang lain, cepat marah dan mengucapkan kata-kata yang belakangan kata-kata yang kasar, yang belakangan mereka sesali gitu ya. Cenderung merengek dan mengeluh. Nah, hati-hati orang yang suka mengeluh karena ya ampun kok tugasnya gini ya, kok ini ya. Nah, berubah hanya jika perlu gitu. Ada juga orang yang berubah hanya ya diperlukan, tapi bukan permanen gitu ya. Kalau bisa, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang istiqomah gitu ya, itu perubahannya harus permanen. Kita harus konsisten gitu. Kita belajar. Kalaunya pun menurun nih, disiplin kita kurang baik, kita perbaiki lagi. Besoknya gimana? Kita evaluasi gitu ya. Terus selanjutnya ini bagaimana dengan orang yang proaktif? Tadi kan kita sudah menjelaskan juga, proaktif itu orangnya pasti ceria dan yakin pada dirinya sendiri gitu ya. Di sini orang proaktif tadi bisa membuat pilihan-pilihan tindakan menurut nilai-nilai yang baik juga ya, nilai-nilai di masyarakatnya seperti apa gitu. Mereka berpikir sebelum bereaksi, oh aku melakukan tindakan ini apakah menghasilkan hal yang positif nih, apakah aku akan dibenci orang lain, apakah aku akan disukai orang lain gitu ya. Kita bertindak. Contohnya saja kalau kita suka emosional, suka marah-marah, suka kasar dengan temannya misalnya kata-katanya, walaupun kita merasa itu hal yang biasa, tapi temannya merasa tersakiti gitu oleh tindakan kita gitu ya. Nah, jadi seorang yang proaktif tadi, mereka harus sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikan segala yang terjadi kepada mereka, tapi mereka bisa mengendalikan reaksi mereka gitu ya. Harus sadar mereka tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita harus bisa mengendalikan reaksinya gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ya di kolom komentar gitu.
Oke, di sini kita mengulang lagi supaya kita mengingat sikap orang proaktif tadi itu seperti apa, tidak mudah tersinggung, bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya sendiri. Misalnya kalian sudah memilih sekolahnya di sini ya jalani saja gitu ya. Untuk tugas-tugasnya kita jalani. Insya Allah bertahap kita naik tangga akhirnya sampai ke puncak, kalian lulus gitu ya dengan selamat dengan prestasi-prestasi yang kalian dapatkan gitu. Terus ada lagi berpikir sebelum bertindak. Kita apapun yang kita ucapkan, kita berpikir dulu. Melakukan sesuatu itu kita pikir dulu, jangan mudah apa ya, ceroboh gitu ya. Kadang terlalu pengen ini, tapi kita hal yang salah gitu ya. Terus ada lagi cepat pulih kalau terjadi sesuatu yang buruk. Nah, ini adalah salah satu yang terjadi di dunia kita. Terkadang kita cepat down gitu ya. Tapi kita harus benar-benar orang yang proaktif itu cepat lagi, mop up lagi gitu ya. Kita memaafkan kesalahan diri kita, oke, kalaunya belajar jangan sampai terulang lagi gitu ya. Terus ada lagi selalu mencari jalan untuk menjadikan segalanya terlaksana. Jadi kalaunya sudah buntu nih otak ini kita kayaknya tugasnya sulit nih, tapi kita cari lagi, entah itu mencari penjelasannya di media YouTube atau bertanya dengan guru yang bersangkutan, misalnya ada tugas-tugas kesulitan seperti itu. Nah, kalian pasti ini yakin ya jadi orang yang proaktif. Nah, di sini adalah kepercayaan dan keyakinanmu terhadap diri sendiri, lakukan aktivitas berikut ini. Nah, jadi kan penuhi janji-janjimu sendiri. Nah, misalnya kita pernah berjanji dengan diri sendiri, aku akan berubah, aku akan disiplin, aku akan sholat tahajud misalnya. Itu janji diri sendiri itu ditepati gitu ya. Karena kita harus serius dengan janji-janji kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kamu merasa hidupmu tak terkendali, fokuslah pada satu hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu sendiri. Jadi mengontrol nih apa yang kita ingin lakukan, apa yang ingin kita ditindaklanjuti gitu ya. Keyakinan pada diri sendiri. Nah, di sini melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, lakukan perbuatan baik yang kecil namun terus-menerus. Dari hal apa dulu kita nih berbuat baik? Apakah kita menyapa orang lain, menyapa guru, merespon guru gitu ya. Itu ada salah satu hal yang baik kita. Kalaunya guru mengucapkan salam, Assalamualaikum, kita jawab juga. Waalaikumsalam. Terus kita ada apa Bu? Misalnya seperti itu ya. Semua guru itu pasti menginginkan anak didiknya ingin sukses gitu ya. Membantu gitu ya, membantu, ayo pasti bisa nih melewati hal-hal yang tersulit kalian gitu, pasti bisa. Jadi kalian lakukan perbuatan yang baik. Kita tetap menjadi orang baik walaupun kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Setidaknya kita berubah dulu nih. Nah, di sini bisa jadi ada juga bersikaplah jujur terhadap diri sendiri. Katakan kalau lelah, marah, sedih, katakan dulu. Terus kita cari solusinya apa ya? Jangan berlarut-larut, oh aku sedih hari ini, terus aku harus ngapain gitu ya. Apakah aku harus ambil wudhu dulu nih supaya aku bangkit, jangan terus-menerus menangis gitu ya. Terkadang kita merasa harus berpura-pura tentang diri kita karena kita ingin terlihat hebat gitu ya. Padahal setiap kita berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita, maka kita pasti merasa tidak yakin akan diri kita. Ingat ya, kita jangan sampai berpura-pura. Kalaunya kita katakan kalaunya kita tidak mampu, katakan tidak mampu, terus kita harus cari solusinya. Kalaunya saya tidak mampu di bidang ini, saya harus belajar seperti apa, saya harus mencari guru pendamping untuk mengajari saya, misalnya seperti itu ya. Nanti bisa kalian ceritakan saja kepada guru BK, kepada Ibu misalnya, Bu, saya ini kesulitan bahasa Inggris kah? Atau kesulitan dalam hal apa? Kita cari solusinya yaitu dengan mencari guru les atau kita semangat juang untuk belajar mandiri kah gitu ya. Seperti itu. Maka kita jujur ya pada diri sendiri tadi. Kita maunya apa? Kita perlu menyayangi diri sendiri itu
untuk berjuang melewati hari demi hari, entah itu suka dan duka gitu ya, kesedihan pasti ada bahagianya gitu. Di sini ada selalu perbaharui dirimu ya, kalau kamu selalu bisa membuat dirimu lebih baik setelah melakukan kesalahan. Pasti. Kalau kesalahan kita tahun yang lalu kita banyak ketinggalan tugas-tugas, setidaknya tahun ini kita bisa hadir ya, hadir, tidak selalu dicari-cari, tapi kita harus aktif hadir gitu ya, menjadi sikap proaktif itu bisa mengambil keputusan gitu ya. Kembangkan talenta-talentamu, menemukan lalu mengembangkan talenta, hobi atau minat khusus bisa menjadi salah satu simpanan terbesar yang bisa kamu lakukan. Kalau konsep ibu, kalaunya kita tidak bisa di bidang akademik, misalnya Bu, ulun tidak terlalu bisa nih, tidak terlalu cerdas nih di bidang akademik. Setidaknya kita cari di bidang non akademik. Pasti ada talenta atau hobi kita yang bisa kita kembangkan gitu. Entah pada zaman sekarang itu mudah sekali. Kalaunya kita teknologi itu kan pasti kalian jauh lebih hebat, misalnya jadi editor kah, jadi apa yang bisa menyenangkan hobi-hobi kalian, belajar gitu ya. Fokus sekolah bisa juga, sekolah itu paling utama nomor 1, terus talenta hobi itu sebagai pendukung kalian untuk masa depan juga ya. Terus pokoknya kalau kamu melakukan sesuatu yang senang, kamu lakukan gitu ya. Apa yang kalian lakukan itu sesuatu yang senang kamu lakukan, maka lakukan untuk mengekspresikan diri. Nah, seperti itu, orang yang proaktif tadi gitu ya, mengekspresikan diri apa yang kalian senangi, asalkan itu sikap-sikap yang positif gitu. Mungkin sampai di sini saja. Tadi ini adalah kesimpulan juga ya, motivasi-motivasi dari kalian untuk hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Hal-hal yang paling penting kalian garis bawahi dan kalian ingat, kalau perlu dicatat gitu ya, untuk motivasi diri. Ketika kita sedang lelah, kita ingat lagi pesan Ibu Beka itu misalnya, kita harus yakin gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.